puji dari kami Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Marilah bersama di dalam ibadah kita mengakui di dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Introitus pada hari ini terdapat dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kita sambut dengan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga
percaya, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan, tempat perlindungan yang tinggi. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Hukum kasih. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pengakuan dosa. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat kita laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 tertulis, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan barulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah Allah minggu ini terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sambut dengan pujian Seputih Bulu Domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikanku di hadapan malaikat-Mu. Tak kau
malu, kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau menituinya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Katakan kau Allah, kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Pengakuan iman rasuli. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jemaat yang Tuhan kasih, marilah berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Selanjutnya adik-adik, anak-anak dan maupun cucu-cucu yang akan mengikuti sekolah minggu, kami persilakan ke depan untuk berdoa bersama. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur atas kemurahan-Mu dapat mengantarkan anak kami, cucu kami untuk memuliakan nama-Mu, menerima firman-Mu dalam pengajaran sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyamah guru-guru sekolah minggu dalam memberikan pengajaran dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sampailah kita ke penyampaian firman. Pagi ini pelayan firman adalah Ibu Pendeta Kartini Astuti. Marilah kita persiapkan hati kita dengan memuji dari pujian Bapakku Rindu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari katakan, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu,
untuk mengenalmu, Bapakku pinta. Layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Saudara, mari kita berdoa. Tersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Mensyukuri untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan selenggarakan untuk kami. Dan puji syukur Tuhan panggil kami dalam panggilan ibadah pada hari ini. Dan kami datang Tuhan membawa sukacita kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini, di saat kami ingin mendengarkan sabda-Mu, Tuhan kiranya Engkau berkuasa atas kami. Engkau membentengi kami, Engkau memberkati kami. Biarlah cahaya kasih-Mu menyinari setiap hati kami yang rindu, yang hadir di sini, maupun saudara-saudara kami yang mungkin ibadah di rumah bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan. Di hadapan-Mu sungguh kami mengakui hamba-Mu terbatas Tuhan. Kiranya Engkau layakkan, Engkau mampukan, Engkau berkati. Hikmat, wibawa dan kuasa surgawi-Mu Engkau turunkan atas kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari bersama kita membuka bacaan kita dari Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Sabda Tuhan katakan kepada kita demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram
seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, sukacita ya Bapak Ibu dan Saudara. Nah, tema kita pada hari ini tentang kepatuhan. Jadi temanya adalah kepatuhan Abraham mendatangkan berkat bagi semua orang. Kepatuhan Abraham mendatangkan berkat bagi semua orang. Ibu bapak dan saudara-saudara, menurut Bapak Ibu dan Saudara, patuh itu apa sih? Taat. Dijelaskan bisa patuh, taat itu apa menurut Bapak Ibu Saudara? Melakukan apa yang diperintahkan. Jadi taat itu adalah melakukan apa yang diperintahkan. Dalam realitas kehidupan kita, kepatuhan atau taat itu memang susah. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Karena ada banyak hal ya, keinginan kita atau harapan kita atau apa yang kita inginkan itu harus terpenuhi, padahal tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Abraham, gitu ya. Kalau kita mau melihat bagaimana Allah memanggil Abram nama sebelum ini. Jadi ketika ia dipanggil usianya berapa Bapak Ibu dan Saudara? 75 tahun. Dalam konteks sekarang, kalau orang usia 75 tahun, saudara-saudara itu udah mapan ya. Orang yang sudah sangat-sangat mapan. Itu ya. Tiba-tiba Allah panggil dia untuk keluar, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, membawa semua harta bendanya untuk keluar ke tanah yang diinginkan Tuhan. Saudara-saudara, kalau usia sekarang 75 tahun, ya biasanya pengennya pindah ke kampung. Ya, kalau yang masih punya kampung. Kan pengen pindah di mana dulu kecil dibesarkan, sekarang sana Bekasi rasanya aduh puyeng banget gitu ya. Sama saya Bapak Ibu dan Saudara, saya tuh bercita-cita besok kalau saya emeritus, saya pokoknya pulang kampung. Gitu ya. Saya harus pulang dan saya harus ada di kampung saya nggak mau di Bekasi. Nah saudara-saudara, tapi ini adalah perintah, bukan keinginan diri. Abram dalam usia 75 tahun, sudah mapan-mapannya begitu, dia diminta keluar oleh Allah.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, ini jelas akan kutunjukkan kepadamu. Kira-kira tujuannya sudah pasti belum? Belum kan? Kan akan. Berarti perintah Tuhan itu wes pokoknya jalan saja, tinggalkan semua saudaramu, tinggalkan rumah bapamu, tinggalkan negerimu, berjalanlah ke tempat yang nanti akan saya tunjukkan. Saudara-saudara, tidak ada kepastian kemana Abram harus pergi. Tetapi janjinya Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu semua kaum akan mendapat berkat. Saudara-saudara, ini yang menjadi penekanan yang harus kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Abram. Sehingga Abram pergi. Saudara-saudara, benar, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi berkatnya Tuhan dijanjikan kepada Abram secara pribadi beserta dengan keturunannya dan juga berkat untuk banyak orang. Jadi Allah memberkati Abram, tetapi Abram menjadi berkat bagi semua orang di muka bumi. Sehingga dikatakan Bapa orang percaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Abram pergi. Abram di sini nggak bertanya, Tuhan kemana sih? Pastinya enggak. Tuhan, usiaku sudah 75 tahun. Enggak. Tuhan katanya aku harus punya anak gitu ya, keturunanku akan banyak. Tetapi buktinya mana 75 tahun? Ya belum juga. Saudara-saudara, kalau kita ada dalam posisi Abram, saya pribadi ketika ada dalam posisi Abram, saya bisa membayangkan janjinya Tuhan belum diberikan gitu ya. Terus suruh pergi ke tempat di mana nggak pasti. Usianya sudah 75 tahun. Mungkin zaman dulu gitu ya, 75 tahun itu masih muda. Gitu ya. 75 tahun saudara. Dia membawa hartanya, meninggalkan semua sanak saudaranya, meninggalkan kelahirannya, meninggalkan rumah bapaknya, dan pergi ke tempat di mana Allah akan tunjukkan kepada dia. Ini yang disebut kepatuhan Abram, yang memberikan akhirnya berkat kepada semua umat di muka bumi, termasuk kita menerima berkat kepatuhan dari Abram. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari cerita Abram, ada beberapa pembuktian tentang kepatuhan. Kepatuhan itu yang pertama adalah membuktikan cintanya kita kepada Allah. Saudara-saudara, kalau Abram gak cinta sama Allah, kira-kira pergi enggak? Enggak. Ngapain? Wong janjinya aja belum ditepati kok. Keturunan yang banyaknya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Gitu. Wong pergi aja kemana belum pasti kok kemana gitu kan. Tetapi Abram karena cintanya kepada Allah, dia melakukan apapun yang diperintahkan Allah tanpa bertanya apapun. Dia melakukan A ya A. Nah, kalau anak sekarang saudara-saudara susah bagi kita. Bagi kita semua susah untuk seperti Abram, patuh tanpa mempertanyakan. Karena apa? Karena kepentingan diri, keinginan diri itu lebih menonjol dibandingkan siapa Allah dalam hidup kita. Hal itu bisa kita lihat
saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga, firman Tuhan katakan demikian, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat loh. Saudara-saudara, 1 Yohanes menyaksikan bahwa ketika kita menjadi orang yang patuh kepada Allah, itu bukti bahwa kita mencintai Allah. Hal itu kalau saya semalam coba untuk membaca kembali di dalam Yohanes 14 itu saudara-saudara. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 itu sama juga. Di situ katakan Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau engkau mengasihi aku, kalau engkau mencintai aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan mungkin yang sudah berumah tangga, saudara-saudara, bukankah seringkali kita cekcok karena ketidakpatuhan kita? Itu ya. Ketika suami misalnya, biasa kan kalau dalam budaya kita suami itu kan dilayani ya, saudara-saudara. Minta, saya tolong dibuatkan teh, tapi enggak manis. Tapi kadang-kala kita sebagai seorang istri, kasihan banget dia udah kerja gitu kan ya. Udah capek gitu, energinya udah habis, ya udah tak kasih gula dikit biar ada energi aja. Tujuannya baik kan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Istri itu baik, istri itu mencintai suaminya, tetapi patuh enggak? Dan apa yang terjadi? Seringkali sang suami enggak tahu tentang cintanya istri kepada suaminya. Dia hanya katakan, apa yang aku katakan itu yang harus dilakukan. Kesannya sih gitu ya, kesannya itu sangat-sangat otoriter saudara. Tapi belajar patuh dalam hal-hal yang kecil. Belajar aja. Mungkin sebagai orang pemuda ya, patuh itu susah gitu kepada orang tuanya. Karena apa? Seringkali kita menganggap bahwa orang tua kita itu, aduh, orang tuaku tuh jadul banget. Aturannya tuh beda dengan sekarang. Saudara, saya punya anak kecil pas 5 SD, itu juga luar biasa saudara. Ternyata beda banget dengan kita dulu. Gitu ya. Kalau dulu itu gitu ya, kita tuh gak akan membiarkan orang tua kita melakukan sesuatu yang berat di depan kita. Karena apa? Kita mencintai orang tua kita. Tetapi anak sekarang gimana saudara-saudara? Cintanya beda. Ya, cintanya itu beda. Ketika, nak tolong ambilin itu. Sebentar. Tarsok sampai habis entarnya. Itu kan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan berarti yang dulu tuh lebih baik dari sekarang. Enggak. Tetapi saya mengajak bagaimana hal-hal yang baik itu juga harus diturunkan kepada keturunan kita. Mungkin zamannya sudah berbeda. Saudara-saudara, saya hanya bicara soal bagaimana kepatuhan dimulai dari hal yang kecil sekali. Hal yang sepele sekali. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara semua cinta sama Tuhan, ketika saudara dan Bapak Ibu bangun, siapa yang pertama yang ingin Bapak Ibu hubungi? Tuhan? Ya. Ketika kita mencintai Tuhan, maka ketika kita buka mata, yang kita hubungi adalah Tuhan. Tapi anak-anak sekarang, enggak saudara. Yang dihubungi langsung dia pegang, di mana HP-ku? Ya, karena cintanya itu bukan pada Tuhan. Nggak
nggak lihat HP 5 menit aja rasanya, aduh dunia gempar saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, kepatuhan kepada Tuhan itu sama dengan bagaimana kita sedang mendemonstrasikan iman percaya kita. Orang akan terlihat ketika ia patuh kepada Tuhan, maka disitulah imannya terlihat. Kita bisa lihat saudara dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 3 sampai yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara-saudara, kepatuhan kita kepada Allah sungguh akan menunjukkan bagaimana iman percaya kita kepada Allah. Saudara, kalau saudara ke gereja, patuh dalam hal yang sepele ke gereja, apakah pendeta akan mengatakan kalau saudara nggak gereja saudara berdosa? Tidak ada kayaknya kalau pendeta mengatakan demikian. Nggak pas. Siapa yang mewajibkan kita ibadah? Yang mewajibkan adalah iman percaya kita kepada Allah. Pendeta mau ngomong AIUB tentang ibadah saudara, kalau hati kita nggak tergerak, kalau iman kita nggak sungguh-sungguh kepada Allah, nonsen kita datang ke gereja. Tetapi kita datang ke gereja karena iman percaya kita yang mewajibkan kita untuk datang dalam ibadah kita hari ini. Saudara-saudara, sehingga kepatuhan itu akan memperlihatkan bagaimana iman percaya kita kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir, bagaimana kepatuhan kepada Tuhan itu mendatangkan berkat kudus dari Allah. Luar biasa kan saudara-saudara, di dalam Kejadian tadi yang kita baca bersama-sama tadi tentang Abram, bagaimana Abram memperlihatkan. Di situ dikatakan oleh Allah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu yang pertama. Yang kedua dia katakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kepatuhan kita itu mendatangkan berkat kudus dari Allah untuk diri kita maupun sesama kita. Sehingga saudara-saudara kita diajak untuk patuh. Lalu bagaimana caranya Abraham patuh kepada Allah? Saya hanya mencatat 2 hal saja saudara. Bahwa bagaimana sih kita bisa seperti Abram yang patuh? Yang pertama, bagaimana kita diajak beriman? Bagaimana kita diajak percaya? Bagaimana kita diajak mengimani janjinya Tuhan saudara? Apa sih yang dijanjikan Tuhan kepada hidup kita saudara? Banyak hal kan yang dijanjikan Tuhan. Pasti setiap kita itu memegang janjinya Tuhan dalam hidup kita. Saya itu memegang janjinya Tuhan ini saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan dilimpahkan kepadamu. Itu saya pegang erat. Saya juga pegang janjinya Tuhan bahwa rencana-rencana Tuhan untuk kita bukan rencana kejahatan. Bukan rencana hal yang buruk, tetapi rencana damai sejahtera. Saudara, kalau kita pegang iman itu, kita mengimani apa yang difirmankan Tuhan itu, maka niscaya kita akan dimampukan. Nah, Abram
Dia berpegang pada itu. Ketika Allah mengatakan kepada Abraham, engkau akan aku berkati. Dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sehingga alasan itulah yang akhirnya membuat Abraham untuk melakukan apa yang harus ia lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara, ada satu ayat yang menyentuh ketika saya membaca begini ayatnya. Aku akan memberkati anak-anak dan cucu-cucu orang yang benar. Mereka tidak akan kekurangan. Itu mengajarkan kepada saya bahwa bagaimana menjadi orang tua supaya anak cucunya diberkati oleh Allah itu dengan cara kita berlaku benar di dalam kepatuhan kepada Allah. Jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu hanya kita yang menuai. Saudara, bukan. Yang menuai adalah anak cucu kita, bahkan keturunan kita, sampai ketiga ataupun keempat dalam 10 hukum Tuhan. Hei bapak-bapak, jangan lakukan hal-hal yang tidak baik, karena itu akan diberikan kepada anak cucumu, baik keturunan ketiga maupun keempat. Sehingga saudara-saudara, kalau orang katakan setialah, maka lakukanlah dalam kesetiaan apapun saudara. Mungkin di luar sana banyak sekali dorongan untuk melakukan tidak setia. Ketidaksetiaan kepada pasangan mungkin. Saudara-saudara, banyak gereja dalam kasus-kasus ketidaksetiaan. Kami mendampingi jemaat dalam kasus ketidaksetiaan itu luar biasa. Saya hanya bilang, Pak, kesetiaan itu peraturan dari Tuhan. Ketika Anda nggak setia, jangan hanya berpikir rumah tangga Anda yang berantakan, tetapi anak cucu nanti yang akan menerimanya. Kenapa saudara-saudara? Saya membaca beberapa buku yang mengatakan begini. Kalau orang ini misalnya ya, yang dalam kasus buku itu dikatakan kalau ada orang yang kawin cerai, itu pasti nenek moyangnya pasti kawin cerai. Kalau ada orang gila, saudara, itu di atasnya sana entah keturunan keberapa itu juga gila. Kesetiaan, hal yang mungkin dikatakan, wah kalau hanya diucapkan sih gampang saja. Kalau setia di rumah sih gampang aja, setia. Ada pasangan kita setia, oke-oke saja. Tapi di luar sana, apakah kita bisa juga setia kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada pekerjaan kita, kepada iman kita kepada Allah? Saudara-saudara, Abraham hanya berpegang ketika ia mengimani apa yang dikatakan Allah kepadanya, maka ia melakukan ketetapan-ketetapan yang diberikan. Ketika kita menjadi orang beriman, saudara, mari kita beriman kepada Tuhan dan lakukan apa yang diperintahkan Allah dalam kehidupan kita. Saya tadi hanya bicara soal satu hal, kesetiaan. Kesetiaan dalam banyak hal, saudara-saudara. Kesetiaan dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, kesetiaan di rumah tangga, kesetiaan dalam pekerjaan, kesetiaan dalam pelayanan, kesetiaan kita secara pribadi kepada Allah. Luar biasa kan? Itu aspek seluruh hidup kita. Bagaimana kita menjaganya itu? Itu yang pertama yang Abraham lakukan. Ketika ia beriman, percaya, mengimani janjinya Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Abraham melakukan semuanya itu dengan kesadarannya sehingga ia melakukannya dengan sukacita. Ketika kita mengalami beban berat, kita nggak bisa menjalaninya dengan sukacita. Bisa nggak saudara-saudara? Ketika kita sedang sakit, lalu kita katakan, Tuhan, kalau orang Jawa bilang, matur nuwun Gusti. Matur nuwun itu dengan grantes gitu lah. Saudara-saudara tahu grantes enggak? Dengan sedih. Tapi Abraham melakukan dengan sukacita. Dia bawa Lot, dia bawa istrinya, dia bawa hartanya, dia bawa budaknya. Dia pergi begitu saja. Dia tinggalkan semuanya. Kita ini, gereja ini ya saudara-saudara. Kalau ada gereja jemaat saya,
yang pindah ke jauh sekali. Saya bilang, Pak, rumah Anda jauh sekali dari sini. Bapak pindah aja, cari komunitas yang baru. Apa gereja nanti saya carikan, nanti saya bikinkan surat pindah. Dia katakan, enggak Bu Kartini, saya punya komunitas di sini. Saya enggak enak kalau mau pindah dari sini. Enggak apa-apa, padahal saya sudah memintanya. Karena saya sadar Bapak Ibu dan Saudara, saya enggak bisa melayani sampai jauh ke sana. Sehingga saya bilang, cari persekutuan yang terdekat Bapak, supaya nanti jenengan nyaman gitu. Enggak, karena apa? Ada hubungan emosional yang tidak bisa diputuskan. Dan saya bilang, bagaimana dengan Abraham yang hidup 75 tahun di tempat itu, lalu dengan begitu saja dia tinggalkan semuanya itu hanya apa? Untuk melakukan perintahnya Tuhan. Betapa pergolakan Abraham pada saat itu saudara, untuk memutuskan, tapi dia memutuskan untuk pergi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang mengalami pergumulan berat dalam keluarga kita, apakah kita juga bisa melakukannya dengan sukacita? Ketika kita melihat keterjatuhan suami kita, ketika kita melihat anak-anak kita nggak berhasil, ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan berat dalam rumah tangga kita, apakah kita dengan gampang katakan, Tuhan terima kasih, Engkau telah memberikan ini kepada kami? Nggak gampang saudara-saudara yang terkasih. Saudara, semua orang pingin manis. Kalau teh dikasih gula, itu otomatis manis enggak? Saya katakan enggak saudara. Kalau teh dikasih gula, itu belum enak. Kasih air panas dulu kan? Sakit enggak dikasih air panas? Sakit saudara. Diaduk sakit enggak? Sakit, bahkan kadang dikocok gitu ya. Kalau teh kocok itu ya Bapak Ibu, dikocok dulu. Sakit enggak? Sakit. Itulah diri kita. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang manis saudara-saudara yang terkasih, maka ketika kita sedang dikocok Tuhan, ketika sedang diaduk oleh Tuhan, ketika dikasih air panas sama Tuhan, mari kita katakan, Tuhan, saya ingin yang manis di sana. Saya percaya bahwa yang manis itu Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya lakukan itu dalam kepatuhan saya kepada Allah. Hari ini saudara-saudara, mari, kalau ingin saudara diberkati, patuhlah kepada Tuhan. Kalau bangsa pengen diberkati sama Tuhan, dari diri kita satu persatu kita patuh sama Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita juga akan mendapat berkat dari Tuhan. Sehingga hari ini saudara belajar dari Abraham, mari kita setia, kita patuh kepada Tuhan dengan mengimani bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan sukacita, rancangan damai sejahtera untuk kita. Walaupun kita sedang dikocok, kita sedang diaduk, kita sedang dikasih air panas, tapi percaya rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera. Orang katakan 2023 adalah tahun yang berat, tahun yang bermasalah, resesi dan segala macamnya, tapi kita hanya katakan saudara-saudara bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara untuk memasuki 2023 dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh untuk kita. Mari bersama-sama kita menghadap Allah dalam syafaat kita. Mari kita berdoa dan nanti kita akhiri dalam doa Bapa kami. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk teladan Abraham yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, orang berkata bahwa tahun ini tahun yang gak enak. Tapi kami hanya mengimani bahwa rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan damai sejahtera.
Sehingga Engkau kiranya berkati setiap kami Tuhan. Sehingga Engkau memberikan kepatuhan dalam diri kami untuk melakukan setiap firman yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan bagi kami, ajari kami Tuhan. Tanpa mempertanyakan maksud Tuhan, tapi kami terus mencari kehendak Tuhan atas hidup kami. Kepatuhan yang membawa kami untuk semakin kami mengenal Engkau, mengerti Engkau Tuhan, merasakan kebaikan dan cinta Tuhan atas kami. Ya Allah Tuhan kami, perkenankan saat ini Tuhan kami bawa bangsa kami. Kau berkati Indonesia. Kami menyerahkan pemerintahan Presiden, Wapres, Menteri, Kabinet Indonesia Maju, TNI dan Polri di dalam memberikan diri untuk memimpin bangsa ini. Kau berkati Tuhan. Engkau memberikan pembentengan yang teguh untuk para pemimpin bangsa kami. Kau berikan roh yang takut akan Allah Tuhan. Sehingga mereka boleh memberi diri untuk bangsa negara kami. Dan kami Tuhan mendukung mereka. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami. Dalam terpaan, dalam masalah-masalah, pergumulan yang terjadi. Tuhan Yesus, kami mau taruh para pemimpin bangsa kami dalam rengkuhan tangan-Mu yang kudus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau berkati Indonesia dalam tindak kehidupan yang jauh dari kehendak Tuhan. Engkau jauhkan kami dari paham radikal dan terorisme. Tuhan, kami tahu Tuhan, Indonesia ini sungguh-sungguh beragam. Bahkan Indonesia ini Tuhan, Engkau memberikan keberenekaan yang luar biasa. Kalaupun ada paham-paham radikal terorisme yang ada, Tuhan Yesus Engkau berkati supaya kami juga Engkau berikan kesempatan berperan serta memerangi di dalam sikap-sikap kami, di dalam relasi-relasi kami dengan orang lain. Supaya kami tidak menjadi eksklusif Tuhan, kami bisa melakukan jejaring kepada semua orang. Supaya nama-Mu dimuliakan Tuhan, biarlah nama-Mu digemakan melalui setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami bencana. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak dalam pemulihan baik mental maupun kerusakan infrastruktur. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan mereka, dan Engkau juga pakai kami untuk mengulurkan tangan membantu mereka Tuhan. Peduli terhadap saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Tuhan, kami bawa, kiranya Engkau memberikan pemulihan dalam sektor ekonomi, sosial, hukum, ketidakadilan yang terjadi di mana-mana. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan hati setiap kami umat-Mu, warga, masyarakat Indonesia Tuhan. Supaya kami boleh terus melakukan keadilan, terus menciptakan kebersamaan dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Bapa, Engkau lindungi Indonesia. Hadirkan damai sejahtera dan sukacita untuk Indonesia Tuhan. Bapa, kami bawa juga saudara-saudara kami, anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini. Terkhusus kami membawa Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angko, Ibu Paul Giokwa, Bapak Penatua AF Bernat, Saudara Orlando Lalamentik yang sekarang dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berkati saudara-saudara kami, Engkau jamah, Engkau tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan saudara-saudara. Darah-Mu tidak hanya mengampuni, tetapi darah Kristus sanggup menyembuhkan saudara-saudara kami Tuhan. Memberikan pemulihan dan kekuatan untuk saudara-saudara kami ya Bapa. Biarlah mereka boleh merasakan cinta Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami membawa juga gereja kami ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati GKOI, persekutuan di tempat ini khususnya. Biarlah Engkau berkati Tuhan untuk saudara kekasih kami, Ibu Pendeta Riana MD, juga majelis dan komisi-komisi yang ada, bebadan-bebadan yang ada. Kami semua Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Ajari kami bergandeng tangan, ajari kami untuk memberikan diri kami, melayani Engkau. Engkau pakai Tuhan melalui gereja kami di sini. Biarlah gereja ini Tuhan, walaupun kami kecil, kami percaya Engkau pakai kami. Kami bukan menjadi gereja yang eksklusif,
tapi gereja yang dirasakan oleh semua orang masyarakat di sekitar kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Sinode GKOI, kiranya Engkau berkati Pendeta Ronald Manalo dan seluruh MPS yang boleh melayani, yang boleh memberikan diri untuk menjadi pengurus di Sinode GKOI. Kau berkati mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, dan apa yang mereka kerjakan semua Tuhan menyenangkan hati Allah. Kami juga berdoa untuk penginjilan-penginjilan yang terjadi. Kiranya Engkau berkati saudara-saudara kami yang ada di pelosok, di daerah, yang memberikan penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kau cukupkan kebutuhan mereka. Engkau cukupkan Tuhan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka di dalam penginjilan itu ya Tuhan. Kau memberikan perlindungan dari bahaya-bahaya apapun Tuhan yang mengancam hidup mereka Tuhan. Kau berkati para penginjil yang ada di pedalaman. Kau berkati mereka Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul saat ini Tuhan. Kami bawa keluarga-keluarga yang sedang bergumul Tuhan. Pergumulan di dalam keuangan keluarga kami, ekonomi, di dalam pekerjaan, usaha, dan berbagai pergumulan. Bahkan keluarga-keluarga yang sedang bergumul dalam komunikasi suami istri dan komunikasi anggota keluarga. Keluarga yang sedang bergumul untuk mendapatkan momongan dan berbagai pergumulan yang sedang kami rasakan dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, kami belajar untuk patuh kepada Tuhan. Belajar untuk mengerti kehendak Tuhan atas keluarga kami Bapa. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Engkau berkati mereka. Saudara-saudara kami yang rindu untuk mendapatkan pasangan hidup. Saudara kami yang bergumul dalam apapun saat ini yang sedang mereka rasakan. Yesus, kami percaya bahwa Engkau tahu apa yang sedang dirasakan oleh saudara kami. Engkau mampu, Engkau sanggup memberikan apa yang menjadi pergumulan mereka. Sanggup memberikan apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Sanggup memberikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga membawa saudara-saudara kami, anak-anak kami dalam belajar mereka. Kau berikan hikmat kebijaksanaan, Kau memberikan kepandaian, Engkau membuka jalan masa depan untuk mereka. Di dalam mereka meraih masa depan dan cita-citanya. Engkau memberikan perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak-Mu Tuhan, bila terus bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat kami lansia Tuhan. Para adioswo dalam semangatnya Tuhan, jaga terus Tuhan. Semangatnya yang luar biasa. Engkau berkati dengan kesehatan yang luar biasa. Dalam kerapuhan diri yang semakin rapuh dalam fisiknya Tuhan. Namun kami percaya penjagaan Tuhan tidak pernah terlambat. Kau berkati satu persatu. Bahkan ketika mereka merasakan kesendirian dalam kehidupan mereka, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Kau berkati saudara-saudara kami lansia. Kau berkati saat ini Tuhan untuk saudara kekasih kami yang berulang tahun, Bapak Ferry Gultom. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berkati Pak Ferry Gultom. Kau berikan kesehatan, Kau berikan sukacita, Kau memberikan panjang umur. Dan Engkau terus memberkati dalam limpahan berkat-Mu bersama dengan keluarga. Merasakan damai sukacita bersama dengan keluarga Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah dan Kau berkati, berikan kebahagiaan untuk Pak Ferry Gultom. Bapak, kami juga berdoa untuk lingkungan tempat tinggal kami, jemaat kami, lingkungan gereja di RT 1 RW 06B. Bapak, keberadaan kami, walaupun mungkin kami terhimpit dengan banyak hal, tapi Tuhan, bahwa tempat ini bersinar Tuhan, karena Engkau ada. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang Kau pakai untuk menyinarkan kasih-Mu kepada sesama kami. Urapi dan berkati kami, terangi batin kami Tuhan, dan berkatilah kami semua anak-anak-Mu yang hadir di sini, maupun yang ibadah di rumah bersama dengan keluarga. Engkau berkati Tuhan. Berkat dari Bapak Abraham, Bapak Iska tercurah untuk semua anak-anak-Mu, umat-Mu di GKOI di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk bersama-sama berdoa. Kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunkanlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Kepada jemaat sekalian, untuk persembahan dapat dipersembahkan ke depan dari sebelah kanan jemaat berurut sampai dengan sebelah kiri jemaat. Dengan memuji Tuhan, tiada terukur. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Jemaat dimohon berdiri. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita satu dalam doa untuk persembahan kita.
Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, umat yang telah Engkau selamatkan. Kami sadar bahwa apa yang kami persembahkan ini sesungguhnya berasal dari tangan-Mu. Ajarkanlah kami agar dengan kerendahan hati, kami senantiasa mengingat untuk bersyukur dan memberitakan kebaikan-Mu. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami naikkan syukur hati kami ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta jemaat. Akan kami sampaikan tambahan warta pada tanggal 8 Januari 2023. Terima kasih kepada Pendeta Ibu Kartini Astuti yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta pelayanan Ibu. Pemberitahuan bagi ketua atau pengurus setiap komisi diharapkan hadir pada pertemuan dengan majelis pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 setelah ibadah akan membicarakan perihal program kerja dan anggaran 2023. Ketiga, bagi jemaat yang ingin mengadakan ibadah syukur atau ibadah keluarga dapat menghubungi majelis jemaat. Keempat, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian warta tambahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini dengan pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita naikkan pujian ini dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan tercurah bagi Bapak, Ibu. Selamat menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.